Pemirsa, 79 tahun sudah merdeka. Banyak putra dan putri bangsa yang telah mengorbankan pemikiran, jiwa, dan raga untuk mengangkat martabat dan harga diri bangsa kita. Bahkan jauh sebelum tahun 1945, dari Sabang sampai Merauke, hadir para pahlawan yang berjuang demi mengusir penjajahnya dari tanah dan bumi. Dari sekian banyak pahlawan Indonesia, beberapa diantaranya memiliki wajah yang tampan. Selain keberanian yang tak berujung serta kecerdasan, siapakah saja mereka? Inilah 5 pahlawan tertampan di Indonesia. Pierre Tendean. Kapten Pierre Tendean adalah seorang perwira TNI Indonesia yang menjadi salah satu korban gerakan G30 SPKI pada tahun 1965. Ia mengawali karir militer dengan menjadi intelijen, kemudian dilanjut sebagai Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution dengan pangkat Letnan 1. Namun dipromosikan menjadi Kapten Anumerta setelah kematiannya. Ras tampan Pierre Tendean berasal dari percampuran darah orang tuanya. Sang ayah berasal dari Minahasa bernama A.L. Tendean dan ibunya seorang dari Prancis yang bernama Paul Nono. Saat masih duduk di bangku kuliah, Pierre Tendean yang merupakan anggota tim basket memang terkenal menjadi incaran kaum hawa. Wajah tampan beliau juga menyimpan sebuah kematangan intelektual yang membuatnya terlihat berwibawa. Namun, beliau meninggal pada umur 26 tahun saat peristiwa 30S sebagai pengabdiannya pada atasan dan negara. Pahlawan selanjutnya yang terkenal memiliki wajah tampan adalah Insinyur Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan dari Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Soekarno merupakan seorang bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Tak ada yang bisa melupakan kehebatan beliau membuat Indonesia menjadi mereka, bahkan menjadi tokoh dunia yang sangat berpengaruh di eranya. Bung Karno terkenal sangat tampan, namun yang menjadikan beliau sangat tampan adalah wibawanya. Banyak pula wanita yang ingin menjadinya. Bukti lain, Bung Karno sangat tampan. Jumlah istrinya yang lebih dari 1. Terlepas dari ketampanan beliau, Bung Karno adalah public figure yang tak bisa dilupakan seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Ujung Pandang, Sulawesi pada tahun 1631. Memiliki nama asli Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaing Bondo Mangenge. Sultan Hasanuddin adalah putra kedua Sultan Malik Usaid Raja Goa ke-15. Sultan Hasanuddin mendapat julukan si ayam jantan dari timur. Salah satu kemampuan terhebat Sultan Hasanuddin adalah menyatukan kerajaan kecil di area Maluku. Dengan menyatukan kerajaan ini, Sultan Hasanuddin mampu menangkap Belanda yang saat ini gencar menguasai hasil rempah-rempah yang melimpah. Sultan Hasanuddin masuk dalam daftar ini tak hanya tampan dan berwibawa, tapi beliau juga berpengaruh sangat besar di area Maluku. Dari salah satu sultan terhebat sepanjang masa. Yang selanjutnya adalah TI Panjaitan. Ini adalah nama Batak Toba. Marganya adalah Panjaitan. Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan. Lahir di Bali, Sumatera Utara 9 Juni 1925. Meninggal di Lubang Buaya 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pendidikan formalnya diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama, dan terakhir di sekolah menengah atas.
Ketika ia tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang. Sehingga ketika masuk menjadi anggota militer, selesai latihan, ia ditugaskan sebagai anggota Wibun di Pekanbaru Riau, hingga Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Semasa hidup, beliau mengikuti rangkaian latihan militer yang berat. Ia memimpin gerakan di Riau hingga akhirnya Bapak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar, sudah tampak jelas dari foto beliau. Wajahnya yang nampak tegas dengan tatapan yang tajam membuatnya nampak tampan. Bahkan melihat foto beliau, kita bisa merasa segan. Yang terakhir, ada Supri Djadi. Supri Djadi lahir di Trenggalek, Jawa Timur 13 April 1923. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan memimpin pemberontakan pasukan pembela tanah air atau PETA terhadap pasukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. Ia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam kabinet presidensial, tetapi digantikan oleh Imam Muhammad Suryo Hadikusumo pada Oktober 1945. Karena Supriyadi tidak pernah muncul bagaimana dan di mana Supriyadi wafat masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Salah satu pahlawan paling fenomenal adalah Supriyadi. Sampai sekarang masih belum diketahui keberadaannya, apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal. Tak ada yang tahu. Dari foto yang tersisa terlihat sangat jika beliau memang sangat berwibawa. Ternyata saat muda Supriyadi sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Dan itulah tadi 5 deretan pahlawan tertampan di Indonesia, agar kita dapat mengingat jasa dan pengorbanan para pahlawan. Terima kasih.